Oke, dikirim lah. Oke. Siap. Jadi. Bangke begini. Aku mau record, kena ngalih memotongnya, Sian Gusti memotong-motong videonya kena kata-kata kasar Kenapa di jadi sensor. aku anjing? Woi anjing, astagfirullah. Jangan aku. Parah, aku mau record anjir. Masa ke YouTube loh, parah. Kenapa? Dolar kuning ya. YouTube dolar kuning aja. Kena admit ya. Siap, Cok. Tawa bukal. Nah, Ready for mute. Sian lah ya. Kasihan Reja. Mainan bocil. Kenapa? Main apa? Mainan bocil. Anjir. Kalau anjir. Ya salah. Biasalah. Epic. Apa Benny kue? Mantap lah. Aku pause dulu nah. Cip, Kenapa? sama. Nah, Kada ada masalah lagi nah. orang pas record pasan mau pas minta admin. Pas masuk dari kok tadi. dibaca sudah chatku. Ayo. Baca. Apa tadi? Bilang aku kalau pertanyaannya lo. Yang pertanyaanku tadi apa? Apa saja syarat mengikuti No. bagian? Biasalah. Pertimbangan lo dengan adanya sertifikasi. Aku terakhir. Tahu Gusti. Iya apa sih? Apa sih? Sudah cuk, yang tahu cuk. Ada admit kempi nih tapi. Ada. Yang ada gini tulisannya udah admit. Coba dulu. Mungkin jaringan seden kah. Sabar. Santai. Anak mana gerang? Orang betukang. Ya Allah. Ada kan juga. Suara TV ku mana nah? Aduh. Mati Cok. Udah ngaran live. TV curut. Ada ngaran live. Anjing. Anjing luar. Sabar ya dulu mah dong. Gak ada si Din. Oh bapaknya lagi pusreng. Parah. Ada si Din. Ada Gistin. Ada sini ada si Din. Ya. Mat. Mut dulu. Tes. Ada suaranya kan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Tes. Ya, Mau. tes. Assalamualaikum. Mau Pak. Ya, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, perkenalkan dulu Pak, kami mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kami
dari jurusan FK, Pak. Ya, silakan. Kami dapat tugas dari dosen dari mata kuliah Profesi Kependidikan untuk melakukan observasi, Pak. Ya, Akan mewawancarai guru mengenai sertifikasi. ya, silakan. Nanti ada sekitar 4 pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Ya, silakan. Oke. Untuk pertanyaan pertama, menurut Pian, sertifikasi itu apa, Pak? Sebenarnya sertifikasi ini adalah semacam pemberian sertifikat tentang keprofesionalan seorang guru, di mana tujuannya adalah untuk menentukan kelayakan seorang guru mengajar dan bisa mewujudkan sesuai dengan tujuan pendidikan secara nasional. Jadi sertifikasi itu adalah pemberian sertifikat tentang keprofesionalan seorang guru atau kelayakan seorang guru dalam dia mendidik siswanya di sekolah masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Pak, selanjutnya pertanyaan dari saya, Pak. Pertanyaan dari saya itu, apa saja syarat untuk mengikuti sertifikasi, Pak? Ya. Oh ya. Sebenarnya sertifikasi ini menurut Undang-Undang Guru dan Dosen ya, pada nomor 14 tahun 2005 ya, yang diterbitkan itu, di sana mengamanatkan bahwa guru dan dosen itu wajib disertifikasi. Jadi semula sertifikasi itu hanya dipersyaratkan pada guru-guru yang minimal mengajar 5 tahun dan dimulai dengan mengumpulkan portofolio ya. Itu waktu tahun yang 2008 kemarin itu kebetulan saya 2009 dia hanya mengumpulkan portofolio dan sesuai dengan jurusan mapel kita. Kalau yang umum biasanya di Unlam ya, kayak yang umum di Unlam, sedangkan yang agama di UIN atau IAIN yang dulu. Di sana akan diuji, akan diperiksa portofolio kita sesuai dengan kriteria untuk mencapai kelulusan dan mendapatkan sertifikat pendidik atau disebut dengan sertifikasi. Nah, kebetulan kemarin itu banyak juga yang lulus melalui portofolio, banyak juga yang tidak lulus atau tidak memenuhi. Dan yang tidak memenuhi kelulusan dalam sertifikasi itu maka akan dilakukan yang disebut dengan diklat ya, PLPG atau kemarin itu kurang lebih setengah bulan atau sebulan kemarin itu ya yang tidak lulus. Namun seiring waktu sertifikasi guru sekarang ini banyak persyaratannya. Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat sertifikasi itu yang pertama secara umum persyaratannya memiliki kualifikasi jenjang pendidikan atau jenjang akademik S1 atau di 4 minimal. Ya, S1 atau di 4 minimal. Kemudian memiliki jabatan sebagai PNS. Walaupun sekarang ya non PNS pun bisa dengan syarat tertentu. Ini khusus untuk PNS dulu. Kemudian sudah memiliki yang namanya nomor NOP3 atau nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, sudah terdaftar di data pokok pendidikan Kemdikbud, itu untuk Dignas ya, tapi untuk Kementerian Agama sudah terdaftar di Simpatika. Nah itu ya untuk di agama. Kemudian berusia maksimal 58 tahun maksimal. 58 tahun. Bebas dari nafsa, memiliki kelakuan baik dan sehat secara jasmani maupun rohani. Itu persyaratan umum. Kemudian persyaratan dokumen ya yang dokumen yang harus disiapkan untuk mengikuti sertifikasi itu yang pertama ijazah yang sudah dilegalisir oleh perguruan tingginya masing-masing. Kemudian juga fotokopi SK pengangkatan pertama sebagai PNS untuk 5 tahun terakhir yang dilegalisir oleh kementerian yang berwenang. Kemudian juga
surat izin mengikuti PVG atau namanya pelatihan pendidikan guru yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian bebas dari nafsa, surat keterangan sehat dari rumah sakit atau dokter, bukan puskesmas ya, tapi dianjurkan dari dokter. Kemudian berkelakuan baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu syarat daripada mengikuti sertifikasi guru ya untuk PNS. Sedangkan yang non PNS itu juga harus wajib memiliki yang namanya NUP3 tadi, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ia berstatus non PNS. Dan yang lainnya juga sama ya, yang lainnya sama. Jadi minimal juga mengajar harus 5 tahun ya, atau lebih. Dan jenjang pendidikannya juga S1 atau minimal di 4. Itu syarat-syarat untuk mengikuti sertifikasi. Sertifikasi sekarang prosesnya memang tahapan-tahapannya ada beberapa tahapan ya yang harus dilalui oleh oleh guru yang ingin mengikuti sertifikasi ini. Kemarin kita juga kedatangan ada, kalau tidak salah ada 5 atau 6 guru yang melaksanakan PLPG. PLPG itu adalah praktek lapangan pendidikan guru. Jadi guru yang ingin mendapatkan sertifikasi, dia harus melakukan yang namanya PLPG sekarang. Namun dia sebelumnya harus melalui proses pendaftaran, melalui proses tes secara online, wawancara dan sebagainya. Yang kemudian yang tahapan berikutnya adalah praktek lapangan seperti PPL. Jadi guru pun praktek lapangan di sekolah. Kurang lebih kemarin berapa ya? Setengah bulan ya. Jadi dia mengajar layaknya seperti guru. Di mana selama dia praktek itu dinilai oleh dosen, kemudian juga guru mata pelajaran di sekolah di tempat dia praktek. Ya, seperti PPL. Nah, kemudian yang mengikuti PLPG ini pun tidak kadang dari dari guru lain, dari guru daerah-daerah yang jauh. Kemarin ada yang dari Brau, ada yang dari Palangka. Namun dia mengharuskan mengikuti praktek PLPG ini di UIN Antasari dan ditempatkan di PAN 1 kemarin. Nah, itu tahapannya. Kemudian tahapan berikutnya lagi katanya nanti ada yang namanya tes online lagi. Jadi panjang ya sekarang tahapan-tahapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang profesional. Itu ya syarat-syarat untuk mengikuti sertifikasi. Ya mungkin itu ya jawaban saya. Terus? Oke Pak, selanjutnya apakah sertifikasi itu penting bagi seorang guru Pak? Ya, sebenarnya seperti profesi lain selain guru, itu memang dia sudah mendapatkan yang namanya sertifikat sesuai dengan tingkat keprofesionalannya. Jadi sertifikasi ini sangat penting bagi guru. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa kalau dia mendapatkan sertifikasi itu dikatakan sudah guru yang profesional. Itu yang dikehendaki oleh Undang-Undang Guru dan Dosennya. Jadi dengan adanya guru yang bersertifikat pendidik atau yang guru yang profesional ini, maka diharapkan pendidikan kita di Indonesia ini akan lebih maju dan lebih tinggi lagi dari negara-negara lain. Ya, itu yang diinginkan. Jadi sangat-sangat penting bagi guru. Nah, mungkin dari pihak pendapatan ya, tentu saja orang yang memiliki sertifikat pendidik ini mendapat tunjangan sertifikasi maksudnya ya. Tunjangan pendidikan guru yang memiliki sertifikasi itu 1 bulan gaji. Nah, kalau gaji misalnya 3,5 juta sebulan, maka tambah lagi 3,5 juta untuk tunjangan pendidik yang bersertifikasi. Ya, sangat penting bagi guru karena menambah gaji gitu. Ya, tentu saja bukan itu ya harapan pemerintah ya. Harapan pemerintah adalah dengan adanya
guru yang memiliki sertifikat pendidik ini, maka diharapkan guru memang sudah termasuk guru yang profesional. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Artinya guru yang memiliki sertifikat ini sudah tidak diragukan lagi dalam mengajar. Karena guru itu kan memiliki kompetensi. Yang pertama kompetensinya kompetensi kepribadian. Nah, artinya guru ini memiliki kepribadian akhlakul karimah yang baik. Yang kedua, kompetensi sosial. Artinya guru ini mampu berinteraksi dengan sesama guru, dengan siswa, ya. Kemudian juga kompetensi pedagogik gitu ya. Pedagogik itu artinya bagaimana guru ini mampu memahami karakter siswa. Siswa yang umurnya sekian tentu kan berbeda dengan siswa yang umurnya yang berbeda. Nah, kadang kan umur-umur yang namanya kalau tingkat alih atau SMA itu kan umur-umur yang sedang naik daun ya. Jadi susah diatur, keras kepala, ingin menang sendiri, biasanya seperti itu. Jadi guru harus mampu memahami seperti itu. Jadi dengan memahami karakter siswa seperti itu, dia mampu menyampaikan apa materi yang disampaikan dengan baik, ya, diterima oleh siswa. Nah, karena kan siswa seperti itu mengarahkan dia ingin menang sendiri. Nah, jadi guru mampu memahami hal-hal seperti itu. Nah, makanya kan guru sudah dibekali yang namanya psikologi remaja. Itu ya. Saya juga di Unlam, lulusan Unlam tahun 97 ya. Jadi ada yang namanya psikologi remaja. Jadi kita harus memahami betul-betul sifat-sifat karakter siswa yang umur mungkin 12 tahun lebih ya. Waktu SMA atau SMP atau sanawiyah kan beda-beda itu. Jadi kita harus mampu memahami itu. Kemudian juga yang terakhir itu adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu adalah kompetensi mata pelajaran yang diempuh oleh guru. Dia harus mampu menguasai materi yang dikuasainya yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah itu. Jadi ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki guru yang harus memang lebih profesional dari orang-orang atau guru-guru yang belum bersertifikat. Itu ya. Jadi penting sekali sertifikasi itu. Dari guru memang pendapatan lebih tambah. Kemudian dari pemerintah mengharapkan guru-guru memang profesional dalam mengajar. Ya, itu ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya. Terakhir pertanyaan dari Ulun, Pak. Ya. Dengan adanya sertifikasi itu, apakah dapat menjamin peningkatan kualitas guru? Oh ya, terima kasih. Sebenarnya memang itulah yang dikehendaki oleh pemerintah ya. Itulah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Dengan adanya sertifikasi guru ini, maka sangat-sangat diharapkan bahwa pendidikan itu harus lebih meningkat dibanding sebelumnya. Nah, karena kemarin juga saya pernah mengadakan penelitian waktu tesis saya ya, S2, saya juga meneliti tentang sertifikasi guru. Apakah memang ada hubungan yang signifikan antara guru yang bersertifikat dengan pendidikan yang hasil pendidikan yang yang dilaksanakan di sekolah atau di madrasah. Saya teliti memang ya kemarin itu, memang syarat guru yang profesional yang seperti disebutkan tadi kan ada 4 itu. Salah satunya adalah profesional dalam materi atau mata pelajaran yang dikuasainya. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian itu memang ada perbedaan bahwa guru yang bersertifikat harus dan wajib ya memiliki mampu meningkatkan pendidikan dari guru yang bukan bersertifikat. Nah, tapi kenyataan sekarang bukan saja guru yang bersertifikat itu mampu meningkatkan pendidikan kita umumnya, namun ada hal-hal atau faktor-faktor yang harus mendukung bahwa kita mampu mengangkat
tingkat pendidikan kita ini lebih baik. Apa faktor-faktor yang mendukung itu? Kalau faktor-faktor ini tidak dipenuhi, walaupun gurunya bersertifikasi, saya yakin pendidikan kita akan biasa-biasa saja. Apa faktornya? Yang pertama, sarana prasarana. Sarana dalam pendidikan itu kan banyak, diantaranya adalah kalau IPA itu ada yang namanya lab biologi, lab kimia, lab fisika. Nah, yang pertama itu harus dimiliki oleh sekolah atau madrasah. Bukan ruangannya saja, tapi juga peralatannya harus dimiliki, ya kan? Wah, gurunya sudah bersertifikat atau profesional, ternyata peralatannya nggak ada, atau ruangan labnya nggak ada. Itu salah satu penunjangnya. Jadi kalau memang ada pendidikan yang tidak meningkat, berarti memang sarana prasarananya kurang mendukung. Kemudian ruang belajar juga harus didukung ya, harus mendukung siswa yang belajar di dalamnya. Di tengah hari kepanasan, nah kipas angin kan ada di dalam. Bagus lagi kalau memang ruangannya pakai AC kan. Nah, sudah berpikir fisika matematik, kepalanya kayak knalpot berkukus sudah. Nah, karena apa, panas, tambah pulang mata pelajarannya susah. Nah itu. Jadi ruangan juga harus mendukung, ya kan? Nah, kemudian juga lingkungan ya, lingkungan madrasah. Jadi keseluruhan sarana dan prasarana itu sangat mendukung, sangat mempengaruhi faktor tingkat pendidikan di sekolah atau madrasah, walaupun gurunya sudah bersertifikat. Ya. Ya, ada lagi? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Ya. Pak. Atas kesempatan memberikan wawancara dengan saya tentang sertifikat, mungkin untuk menambah tentang apa itu sertifikasi guru profesional dan sebagainya, bisa mencari sumber-sumber lain ya tentang sertifikasi guru. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Nah, ya. Iya Pak. Gitu Pak. Ya.